Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kami tim menyapa Gereja HKBP Petojo mengajak kita semua untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih-Mu di pagi yang indah ini. Ketika Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk menikmati berbagai berkat perjalanan hidup kami pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman, yang menjadi sumber pengharapan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentunya kita pernah melihat seorang anak laki-laki, hobinya pasti dia suka bermain bola. Demikian juga tentunya pernah kita lihat seorang anak perempuan, tentunya dia sangat suka dengan yang namanya boneka. Mungkin agak jarang, walaupun sekarang ini sudah ada juga tim sepak bola seorang perempuan ya, yang senantiasa melakukan kegiatan yang sama dengan laki-laki. Demikian juga mungkin juga kita lihat pernah ada seorang anak laki-laki juga bermain boneka dengan temannya perempuan. Apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi tadi? Ternyata ini gambaran dari kesetaraan. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini, bagaimana kita juga ingin menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebetulan dalam 2 minggu yang lalu, saya melihat ada seorang perempuan yang menjadi supir bus Transjakarta. Ya, memang mungkin kita akan bertanya, kemana kaum laki-laki? Apakah sekarang pekerjaan itu kembali atau diambil alih oleh perempuan? Mungkin juga ada juga pernah melihat seorang laki-laki menjadi koki atau juru masak di sebuah restoran. Mungkin juga kita akan bertanya kembali, di mana kaum perempuan? Tetapi nyatanya disinilah kesetaraan yang telah Tuhan nyatakan. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang membedakan kita di hadapan Tuhan. Walaupun jenis kelamin kita ini berbeda, tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin juga ada yang melihat perempuan lemah secara fisik, membawa perasaannya terus. Laki-laki kuat dan membawa logikanya terus. Tetapi justru di hadapan Tuhan ini, Paulus ingin menyatakan kesetaraan itu adalah ketika kita bisa bersama-sama, bahwa kita hidup bisa berdampingan, kita bisa hidup saling bekerja sama, dan kita hidup juga tidak lagi menyatakan kamu perempuan kerjakan pekerjaan perempuan, kamu laki-laki kerjakan kegiatan laki-laki. Tidak ada lagi perkataan demikian. Mengapa? Karena kita adalah berasal dari Allah. Walaupun harkat, demikian juga pekerjaan yang membedakan kita, tetapi bukan berarti kita berbeda di hadapan Tuhan. Tetap kita sama di hadapan Tuhan. Hilangkan kesenjangan sosial, hilangkan perbedaan, tetapi tetaplah kita satu hati di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan
telah membuka hati dan pikiran kami. Bagaimana Tuhan tidak lagi melihat sosok seorang perempuan, sosok seorang laki-laki yang berbeda dalam nilai sebuah kehidupan. Tetapi Tuhan menyatakan berkat-Nya tetap sama ketika seorang perempuan terpanggil menjadi seorang ibu. Biarlah perempuan itu adalah penolong. Ketika seorang laki-laki berkat-Nya adalah seorang imam, biarlah kaum laki-laki tetap menjadi imam, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Demikian juga ketika Tuhan juga menempatkan diri kami melalui berbagai aktivitas, rutinitas, pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan juga mengajari kami untuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ketika kami juga penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, biarlah Tuhan juga menetapkan hati kami supaya kami tetap setia di dalam pergumulan itu, di dalam penderitaan itu, di dalam berbagai hambatan tantangan itu, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami melaluinya itu bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melayani bersama dengan Tuhan.